Negeri ini memanggilmu kau. Assalamualaikum Mbak Devi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa. Saya senang sekali lihat senyumnya Ibu ini. Maaf ya Bu, hari ini saya mengganggu waktu Ibu, dan alhamdulillah Ibu berkenan hadir pada pertemuan kita kali ini. Nah Ibu, silakan Ibu ceritakan tentang dulu sebelum kita lanjutkan tentang observasi. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elviera Fitri. Di sini saya adalah pengajar biologi. Biasanya saya mengajar di kelas 10, 11 dan kelas 12. Saya sudah mengajar di SMA Budi Utomo ini kurang lebih selama 8 tahun. Oke, terima kasih. Oke, saya juga akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah CGP atau calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jombang. Saya dari SMA Budi Utomo. Saya akan melakukan pra observasi bersama Ibu Elvi, teman sejawat saya, dan kami akan melakukan tindakan pra observasi sebelum observasi kami akan lakukan. Oke, Bu Elvi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tujuan supervisi dan percakapan pra supervisi ini ya, sebagai persiapan awal sebelum melakukan observasi di kelas nanti ya Ibu, agar nanti Ibu lebih siap dan percaya diri. Dan nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu ya. Ya, baiklah. Ibu, apakah tujuan belajar yang Ibu capai, atau sebelumnya disampaikan dulu lah kelas yang akan Ibu ajar itu kelas berapa? Oke, jadi untuk observasi ini nanti kelas yang saya ajarkan itu adalah kelas 11-9. Nah, di kelas 11 ini tentunya materi di semester ganjil yang pertama ini adalah mengenai sel ya. Mengenai sel. Iya, mengenai sel. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pembelajaran bab materi pertama ini adalah tentunya saya ingin agar siswa itu dapat memahami mulai dari pengertian sel, kemudian organel-organel sel serta fungsi sel, kemudian juga untuk bioprosesnya dalam kehidupan sehari-hari nanti yang terhubung oleh jaringan dan sistem organ. Oke, sangat komplit sekali Ibu ya. Berarti Ibu tujuan pembelajarannya nanti adalah siswa dapat memahami organel sel dan beberapa materi yang lain tadi yang Ibu sebutkan. Kemudian Ibu akan mengajar di kelas 11-9. Itu kelas siang ya Bu ya sepertinya. Iya, Oke. betul. Ibu pada saat Ibu akan mengajar nanti kan pasti ada area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan ya. Iya, Mungkin betul aspek sekali. pengetahuan atau aspek keterampilan itu kira-kira Ibu mau ambil yang mana yang mau dikembangkan? Untuk aspek pengetahuannya sih saya lebih condong ke C3 dan C4 ya. Dengan pertama dia bisa memahami lalu bisa menganalisis lebih lanjut gitu. Menganalisis mengenai bioproses dan juga tentang struktur dan organel sel, terutama juga untuk transfer membran. Oke. Berarti Ibu yang ingin dikembangkan hanya aspek pengetahuan, apakah ada Tentu keterampilan? tidak. Kalau untuk biologi biasanya kami secara otomatis keterampilannya itu akan mengembangkan scientific proses. Jadi di dalam scientific tentunya sesuai dengan metode ilmiah, yaitu yang pertama adalah mereka bisa mengamati kayak gitu, terus kemudian mengambil suatu hipotesis, lalu melakukan suatu prosedur penelitian, ya, dan kemudian dia melakukan suatu proyek penelitian serta hasilnya dan kemudian menarik suatu kesimpulan. Oke, berarti sangat kompleks sekali ya Bu ya. Di aspek pengetahuan Ibu memahami selama menganalisis keterampilannya sudah ada proses untuk penelitian sampai dianalisis sampai nanti praktikum gitu ya Bu ya. Luar biasa, berarti aspek pengetahuan sudah dapat, aspek keterampilan juga dapat. Terus Ibu pada saat sebelum melakukan pembelajaran Ibu, rancangan pembelajaran apa yang ingin diterapkan di kelas Ibu, mulai mungkin strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, atau model pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas nanti? Oke, kalau untuk model pembelajarannya biasanya saya menggunakan discovery learning. Iya, jadi nanti penemuan pembimbing, dan kemudian untuk metode pembelajarannya saya menggunakan scientific method. Iya, nanti strategi pembelajaran
pembelajarannya bermacam-macam. Mungkin nanti mereka bisa berdiskusi, kemudian juga untuk presentasi dan juga melakukan percobaan. Oke. Berarti Ibu sudah menggunakan strategi discovery learning, kemudian diskusi sama presentasi di akhir ya Bu. Kemudian metodenya menggunakan scientific, luar biasa Ibu. Kemudian Ibu media pembelajaran dan sarana prasarana yang akan dipakai dalam pembelajaran itu apa Bu? Mungkin dibutuhkan yang tadi kan Ibu menyampaikan pada membran sel atau apa gitu. Iya betul. Jadi untuk medianya, untuk yang ada di kelas, yang bukan di lab ya. Kalau untuk yang di kelas mungkin ya klasikal ya, seperti biasanya mungkin saya membutuhkan proyektor LCD begitu. Nah dan juga nanti ada modul ajarnya, atau biasanya saya gunakan lembar kerja peserta didik. Kemudian tapi kalau untuk di lab nanti akan saya menggunakan eksperimennya itu untuk mengetahui transform membran pada sel, sehingga nanti akan membutuhkan alat-alat lab seperti glass breaker. Ya. Oke, berarti kompleks sekali itu pada saat mungkin the next praktikum ya Bu ya. Jadi Ibu nanti medianya yang dipakai itu nanti seperti biasa di kelas ya, ada proyektor, ada modul ajar, kemudian ada LKPD. Nanti pas waktu di lab Ibu akan menggunakan alat-alat untuk yang dilihat itu ya, termasuk baju kebesaran, kemudian gelas. Berarti Ibu sudah mempersiapkan semuanya dengan detail di rancangan pembelajaran Ibu yang akan Ibu pakai nanti ya Bu ya. Oke. Ibu, kemudian Ibu akan mengadakan observasi nanti atau praktek mengajar nanti itu kira-kira waktunya kapan? Jadwal Ibu di kelas tersebut kapan? Iya, jadwal saya di kelas 11-9 ini adalah hari Jumat. Ya, Jumat siang mulai pukul 1. Kebetulan ada 3 jam, jadi mulai pukul 1 hingga pukul setengah 3. Oke, terima kasih Bu. Berarti nanti Ibu akan saya observasi pada hari tersebut ya Bu, hari Jumat tanggal kira-kira minggu ini ya, jam 13 sampai selesai ya Bu ya. Berarti nanti Ibu nanti saya akan mencatat kegiatan yang Ibu lakukan di dalam kelas pada saat Ibu mulai pembelajaran, inti pembelajaran dan juga refleksi ya Bu ya. Kemudian nanti setelah Ibu sudah melakukan saya tunggu supervisi atau observasi, nanti akan ada kegiatan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktek saya ya Bu ya. Nanti itu kegiatannya the next, karena kan kita nunggu dari pendampingan individu ya Bu ya. Saya jadi nervous karena akan diobservasi oleh senior. Oke, insya Allah kita sama-sama belajar. Ibu dari percakapan yang sudah kita lakukan hari ini, dari mulai jam 2 tadi sampai selesai, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan ini? Mungkin ada pembelajaran yang Ibu dapatkan setelah saya coaching di pra observasi ini. Iya sih, awalnya saya merasa nervous ya, deg-degan, tapi setelah percakapan ini tadi berlangsung, saya jadi merasa bahwa ternyata menggunakan perangkat dalam mengajar atau persiapan itu memang sangat penting. Jadi sehingga ketika sewaktu-waktu ada coaching dan sebagainya itu memang saya benar-benar harus runtut gitu loh, karena ya ini memang agar siswa itu benar-benar merasakan apa yang ingin saya ajarkan ke mereka. Jadi tujuannya bisa tercapai seperti itu. Alhamdulillah. Berarti Ibu sudah menyadari bahwasanya ternyata ketika kita diobservasi kita jadi tahu, akhirnya kita mempersiapkan rancangan pembelajaran secara detail, sehingga apa yang kita tujuan pembelajaran itu akan tercapai karena sudah mengikuti runtutan dari rancangan pembelajaran tersebut. Oke Bu, terima kasih atas waktunya dan kesediaan Ibu untuk saya observasi. Saya tidak sabar untuk nanti ketemu lagi di hari Jumat pada saat Ibu mau mengajar di kelas ini ya. Iya, saya juga nervous. Terima kasih Bu. Baiklah, demikian observasi yang saya lakukan bersama Ibu Elvera, dan nanti akan kami lanjutkan dalam proses observasi di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elvera. Sama-sama. Bye.
Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bersemangat. Alhamdulillah, kalau begitu, nah sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, saya minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Latinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Aktifani. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, sebelumnya saya akan absen terlebih dahulu ya, Nak ya. Ada yang hari ini tidak hadir? Ada. Siapa, Nak? Cynthia, terus? Aurora. Sama Aura Cahya. Sakit ya? Iya. Oke, mari kita doakan ya, semoga segera diberikan kesehatan. Amin. Afni hadir? Hadir. Al-Kaisa? Hadir. Azizia? Hadir. Divi? Hadir. Oke, terima kasih. Berarti semua sudah hadir. Sudah siap semua ya ini untuk mengikuti pelajaran biologi? Siap. Oke, nah sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, karena cuacanya sangat panas sekali ya anak-anak ya, Bu Elvi akan memberikan dulu refreshing ya agar kalian rileks ya. Ini adalah sebuah lagu. Nah, ngomong-ngomong sebuah lagu, kemarin kan kita sudah melajari tentang sejarah sel ya. Kalian masih ingat? Masih. Kayaknya ada yang masih ragu-ragu nih ya. Oke, ini sudah di kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 6, mana kelompok 6? Oke, karena kalian tadi masih ragu-ragu, silakan. Kemarin itu Bu Elvi sudah menjelaskan ke kalian tentang sejarah sel ya. Siapa yang di sini bisa menjelaskan? Sel itu apa sih, Nak? Sel merupakan unit terkecil makhluk hidup yang fungsional dan struktural. Ya, sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup ya, yang sifatnya itu struktural dan fungsional. Oke, ada lagi kelompok 3, silakan ditambahkan. Sel memiliki ukuran yang sangat kecil. Sedemikian kecilnya ukuran sel hingga untuk dapat melihatnya kita harus menggunakan mikroskop. Oke, betul juga ya. Berikan tepuk tangan terhadap dua kelompok ini ya. Sel itu adalah unit struktural fungsional penyusun kehidupan. Betul, karena dia merupakan unit terkecil, otomatis untuk melihatnya itu diperlukan mikroskop. Nah, sekarang di dalam sel itu kan kemarin kalian sudah Bu Elvi berikan beberapa kuis ya. Ya, ini kalau di dalam sel itu ada organel-organel sel. Kira-kira ada organel apa itu? Sebelumnya kalian bisa lihat di video ini ya. Kita nanti bisa nyanyi bareng ya mengenai organel-organel yang ada di dalam sel. Nah, dari lagu itu kalian sudah ingat apa belum? Apa saja sih organel selnya? Nah, apa yang membedakan sekarang antara sel tumbuhan dan sel hewan? Kalau begitu, Bu Elvi akan memberikan ini
nih ya, kemarin Bu Elvi sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok belajar berdasarkan gaya belajar yang sudah kalian tulis, yang kalian kumpulkan ke Bu Elvi. Jadi nanti Bu Elvi akan berikan lembar LKPD-nya sesuai dengan kelompok belajar kalian masing-masing. Ini adalah untuk kelompok 1. Dan ini adalah untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3, kelompok 4 sebelah mana, Nak? Kelompok 5. Dan untuk kelompok 6. Tugas kalian sekarang adalah mendiskusikan dengan satu anggota kelompok kalian tentang proyek yang ada di LKPD tersebut ya, Nak ya. Masing-masing nanti harus mempresentasikan ke depan ya tentang jawabannya. Di dalam situ sudah ada gambar beserta panah yang menunjukkan beberapa deskripsi struktur dan fungsi tiap organel. Lalu ada beberapa kelompok yang mendapatkan tugas untuk membedakan organel pada sel hewan dan organel pada sel tumbuhan. Oke, siap, kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Berapa totalnya? Saya berempat. Ya, tebak yang saya katakan. Ini fokus ya. Mohon untuk pertanyaan fokus. Kalau bukan fokus tenang. Yang tebak yang saya katakan. Apa itu kalau saya bilang ini, jawabnya enggak. Nah, jangan yang lain-lain ya. Ini kambing, yang ini sapi. Kalau saya gampang, ya. Belum konsentrasi. Ya, lah ini bapak-bapaknya nih kayaknya Bu. Ya, yang ibu-ibu ini kayaknya sudah tahu ya. Ada kesulitannya sudah dikerjakan ya, sambil kalian nanti bikin nyanyiannya ya. Oke, sip ya, nggak apa-apa, ini dikerjakan aja nanti. Ini aja yang penting ya. Ya, ada apa enggak di hewan? Ya, betul ya, gitu toh. Centang enggak. Iya benar. Ini dulu aja ya, sambil kalian cari lagu sel ya, Nak ya. Nah, ini kalian kerjakan yang ini dulu aja. Ini ya, ini bisa centang, cilang ya. Oke, yang sel hewan sama sel tumbuhan. Dalam? Iya, jadi ini. Iya benar. Enggak dulu. Nanti kan ini kan sudah tak tugaskan kemarin kan. Ini aja gitu. Terus sambil kalian bikin lagu tentang sel ya.
Terserah, boleh. Oke. Mana Frank? Ini nanti enggak? Ini nanti yang kamu kerjakan dulu sekarang yang ini aja ya. Nanti ini tinggal iya benar-benar. Nah ini mana sel hewan punya lisosum apa enggak? Sel tumbuhan ada apa enggak? Kalau iya dicetak. Iya benar. Kalau enggak disilang. Terus sama kalian lagu tentang sel ya. Iya. Dikit aja lah, satu lirik gitu aja ya. Awal sama lagu lain. Iya. Ayo dong nanti maju ya. Iya satu lirik aja ya. Nah. Mana itunya lembarannya? Iya. Nanti ini yang dikerjakan itu kalian hanya tinggal mencentang sama silang ya nak ya. Ini yang ada pada sel tumbuhan sama sel hewan. Nah ini ya, ini lisosum ya, centang sama disilang gitu ya. Terus kalian bikin lagu tentang sel ya, satu lirik aja ya. Satu lirik aja kan? Ya, maksudnya itu ya enggak sih ya, satu bait lah, satu bait lirik tentang lagu tentang sel ya. Nanti majunya satu persatu, oke? Maksudnya satu grup gitu, satu kelompok. Endang dikerjakan itu yang pertama nggak usah ini ya. Nah, jadi nanti ini sel hewan sama sel tumbuhan yang tidak ada organelnya yang mana ya dicentang, kalau ada yang nggak ada disilang. Terus kalian bikin satu bait tentang lagu tentang sel. Itu kita bikin sendiri. Iya bikin sendiri. Pak terserah. Iya beneran. Kita masuk ke depan ya. Iya nggak apa-apa. Apa? Yang pernah ada sel suara kayak. Nah, biar kalian tidak suntuk nih, kita main ice breaking dulu ya. Kalau Bu Elvi bilang Simon berkata pegang kepala, maka kalian pegang kepala. Iya, Simon berkata pegang jari. Ya, kalian pegang jari kalian ya. Bisa ya? Bisa. Enaknya berdiri ya? Berdiri dulu deh. Satu, dua, tiga. Simon berkata, angkat tangan kalian, turunkan tangan kalian. Adakah Simon berkata? Ayo, yang salah silakan maju ke depan dulu. Berarti sudah selesai ya ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, kami dari MPK ingin minta izin untuk menarik dana sosial. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari OSIS MPK ingin melaksanakan salah satu program kerja kami, yaitu dana sosial. Yang mana dana sosial ini ditujukan untuk teman-teman kita yang terkena musibah, terutama di SMA Budi Utomo ini. Maka dari itu kami minta maaf kepada teman-teman semua untuk mengisikan sedikit tersebutnya. Atas keikhlasan dan kesadaran teman-teman semua, kami ucapkan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Amin. Semoga Allah mengganti dengan lebih banyak dan barokah. Amin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Amin. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Terima kasih banyak ya. Bisa
ditanyakan? Mohon izin Ibu, saya Sabrina ingin menanyakan apa bedanya RE kasar dan RE halus. Oke, baiklah. Sabrina masih bingung ya ternyata tentang RE kasar dan RE halus. Jadi sebenarnya RE itu kan retikulum endoplasma ya nak ya. Nah di situ retikulum endoplasma itu fungsinya adalah untuk membantu mentransport hasil dari sintesis protein. Nah, di sini kan ada dua macam ya. Ada retikulum endoplasma kasar atau biasanya disingkat dengan RE kasar, dan ada retikulum endoplasma yang halus atau biasanya disingkat dengan RE halus. Bedanya apa? Jika RE kasar itu biasanya dia itu banyak terdapat ribosomnya. Kalian tahu ribosom itu seperti pasir ya. Jadi ribosom itu kecil sekali. Nah, bentuknya itu seperti pasir. Nah, pasir itu biasanya ribosom itu menempel. Menempel di mana? Di retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma yang ditempeli oleh ribosom itu disebut sebagai retikulum endoplasma kasar. Oke, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, Mbak? Mohon izin, saya Irma Yuliasana ingin bertanya, apa itu plastida? Oke, terima kasih Irma. Jadi kalau yang tadi mungkin kamu kebingungan antara plastida dan kloroplas ya Naya. Kloroplas dan plastida itu sebenarnya sama ya, dia sama-sama mengandung klorofil atau zat hijau daun. Bedanya kamu bisa menganalogikan plastida itu seperti halnya mangkok ya. Nah, di mangkok itu terdapat gelembung-gelembung ya. Jadi kalau mangkoknya itu berisi gelembung balon kayak gitu ya nak ya. Nah, gelembung balon itulah yang namanya kloroplas. Nah, di dalam balon itu terdapat cairan yang berisi klorofil ya. Jadi cairan-cairan hijau itulah yang disebut dengan klorofil. Sehingga plastida itu yang mangkok yang besarnya itu plastida. Di dalamnya penuh dengan kloroplas, di mana setiap kloroplas berisi klorofil. Iya, klorofil gitu. Oke, kalau begitu karena banyak yang sudah selesai ya, bisa dikumpulkan ke Bu Elvi lembar tugasnya. Silakan bisa dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dari hasil identifikasi kami ada berbagai organel sel hewan dan tumbuhan. Nah, dari berbagai macam organel sel hewan dan tumbuhan itu ada yang membedakan. Yang pertama, sel hewan. Sel hewan itu memiliki lisosom, sedangkan sel tumbuhan itu tidak memiliki lisosom. Yang kedua, di dalam sel hewan itu tidak ada plastida, sedangkan di dalam sel tumbuhan itu ada plastida. Yang ketiga, di dalam sel hewan itu ada dinding sel, sedangkan di sel tumbuhan itu tidak ada. Yang keempat, di dalam sel hewan itu ada sentriol, sedangkan di dalam sel tumbuhan itu tidak ada. Dan yang terakhir, yang kelima, di dalam sel hewan itu terdapat vakuola tapi kecil, lebih kecil daripada sel tumbuhan. Nah, di dalam sel tumbuhan sendiri itu ada vakuola tapi yang lebih besar daripada sel hewan. Terus lagu. Silakan dilanjutkan lagi lirik lagunya. Itu gak apa-apa. Iya boleh satu. Iya. Untuk memudahkan dalam mempelajari sel. Untuk memudahkan mengingat nama-nama sel atau bagian-bagian sel, saya punya lagu yang kami buat dari kelompok 2. Mari kawan kita semua
Sekian dari kami, banyak kurangnya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan lagi. Kemudian lanjutnya kelompok keempat. Oke anak-anak, Bu Elvi rasa sudah cukup untuk materi pelajaran biologi pada siang hari ini. Tapi sebelum saya menutupnya, kira-kira apa yang sudah kalian pelajari sih tadi kegiatan tadi ya? Apa saja yang sudah kalian pelajari? Kira-kira siapa yang mau menjawabnya? Ya, silakan. Halo, saya Filipina. Dari pelajaran ini yang saya dapatkan tuh banyak sekali. Contohnya tentang deskripsi dari organel sel, terus fungsi dari organel sel, perbedaan dari sel hewan dan juga sel tumbuhan. Jadi banyak. Iya, terima kasih banyak Bu Grima, berikan tepuk tangan. Betul sekali ya, tadi sangat seru sekali. Kalau bagi Bu Elvi, saya sangat senang karena kalian sangat aktif ya, terutama bagian yang merancang lirik lagu untuk menghafalkan lagu sel ya. Kira-kira bagaimana sih perasaan kalian setelah mempelajari dan berkelompok di materi pelajaran sel kali ini? Menyenangkan kah? Menyenangkan. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu ya, semoga nanti di pertemuan selanjutnya akan lebih menyenangkan lagi. Nah, cukup sekian materi kita hari ini. Saya akhiri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk sekali lagi terhadap partisipasi kalian ya. Sama-sama. Jangan lupa untuk tugas proyeknya bisa kalian kumpulkan ya nak ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan saya Muzidah Eka Wayuningsih Nisulaila, CGP Calon Guru Penggerak Angkatan 10 dari SMA Budi Utomo, Kabupaten Jombang. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Elvi Era sebagai guru yang diobservasi. Dan juga ditemani oleh Ibu pengajar praktek yaitu Ibu Arum. Nah, selamat pagi Bu Elvi Era dan Ibu Arum. Selamat pagi. Oke, hari ini saya akan menyampaikan kegiatan tanya jawab tentang kegiatan observasi saya dan akan memberikan beberapa pertanyaan terkait jalannya observasi yang sudah Ibu Elvi lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas pada saat observasi kemarin. Untuk pertanyaannya adalah sebagai berikut. Bagaimana perasaan Ibu Elvi Era ketika saya lakukan pra-observasi dan observasi di kelas saat itu, Ibu? Terima kasih sebelumnya ya Bu Lela ya. Dengan adanya observasi dari Bu Lela kemarin, saya sangat terinspirasi dan juga termotivasi untuk meningkatkan lagi metode dalam saya mengajar pada saat kemarin, apalagi setelah mendapatkan masukan-masukan dari Bu Lela. Oke, terima kasih. Berarti Ibu merasa senang sekali ya? Iya, Di observasi tidak merasa kikuk ataupun? Alhamdulillah tidak, malah terinspirasi. Alhamdulillah sudah mulai baik. Oke, Ibu bisa diceritakan kembali ya, area apa yang dikembangkan oleh Ibu dalam kelas dan langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan dalam kelas pada observasi kemarin? Oke, area pengembangan untuk materi saya kebetulan kemarin kan saat kita observasi itu adalah materinya sel ya untuk kelas 11. Jadi area pengembangan yang ingin saya tingkatkan itu adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa di bidang struktur dan fungsi sel, kemudian perbedaan sel hewan dan sel
pertumbuhan, kemudian sintesis protein dan juga reproduksi pada sel. Dan untuk langkah-langkahnya yang sudah saya lakukan, mungkin pertama karena kan saya model pembelajarannya adalah problem based learning ya, PBL. Jadi kami harus mengumpulkan siswa dulu, membentuk dalam beberapa kelompok belajar, nah mengintegrasikan ke dalam beberapa topik bahasan yang berbeda. Karena kemarin itu kan untuk diferensiasi konten dan untuk diferensiasi produk, dan tentunya untuk memberikan konsep-konsep sebelum mereka mempresentasikan dan untuk melakukan pekerjaan secara berkelompok. Oke, terima kasih. Ibu, apakah area pengembangan yang sudah Ibu kembangkan di kelas tadi itu sudah berhasil dalam kelas Ibu? Alhamdulillah, kemarin atas masukan dari Bu Lela untuk peningkatan pemahamannya sudah berjalan dengan maksimal. Kemungkinan untuk psikomotornya yang perlu untuk sedikit peningkatan lagi. Oke, siap. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala yang Ibu alami ketika melakukan pembelajaran di kelas menggunakan metode yang Ibu gunakan dan juga menggunakan diferensiasi itu? Apakah ada kendala yang Ibu hadapi? Untuk kendala materi sel kemarin itu yang saya hadapi itu adalah tentang bedanya pemahaman awal siswa. Jadi siswa memiliki pemahaman awal yang berbeda sehingga otomatis dalam bekerja secara kelompok, nah tentunya itu mungkin ada yang mendominasi, ada yang kurang dalam kurang dalam melakukan bekerja sama seperti itu, dan juga untuk berkolaborasi lah. Berarti kesiapan belajar mereka berbeda-beda gitu ya, Bu, ya? Yang berbeda. Nah, berarti nanti Ibu bisa menyiapkan mungkin profil gaya belajar mereka. Mungkin mereka gaya belajarnya berbeda-beda sehingga butuh media atau ya sarana yang lebih cocok untuk mereka gitu ya, Bu, ya. Nah, kenapa Bu itu bisa terjadi, Bu, ya? Maksudnya kok bisa sampai ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa, padahal itu kan udah kelas 2 ya, kelas 11 ya? Iya, betul sekali. Kemungkinan di kelas 10-nya mungkin pemahaman awal yang mereka terima kan berbeda juga, nge. Terus kemungkinan kecepatan dalam belajar mereka atau tadi gaya belajar mereka kan berbeda. Tentunya itu membuat hasil yang ingin kita capai, hasil belajarnya juga tentu akan berbeda. Oke. Nah, untuk bisa mengatasi kendala yang Ibu alami tadi, apakah ada rencana ke depan Ibu untuk membuat pembelajaran yang lebih kompleks untuk memasukkan mungkin kompetensi sosial emosional, diferensiasi, dan juga budaya positif pada pembelajaran Ibu? Iya. Apakah ada rencana seperti itu ke depannya, Ibu? Ya, rencana saya ke depannya itu adalah untuk menciptakan media pembelajaran yang lebih inovatif ya. Lebih inovatif, kemudian ya untuk peningkatan emosional quotient-nya itu juga terutama lebih ke itu sih untuk pemahaman awalnya ya. Oke, terima kasih. Berarti Ibu sudah berencana untuk membuat pembelajaran yang lebih baik lagi. Jadi saya nggak sabar untuk bisa mendengarkan apa yang akan Ibu kerjakan lagi mungkin the next semester ya, Bu, ya. Iya. Karena kan modul aja sudah dikirimkan, perangkat sudah dikirimkan. Oke, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu lakukan, yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang sempurna, baik untuk pengembangan psikomotor siswa maupun keterampilan dan pengetahuan mereka. Iya, amin, terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi adalah percakapan pasca observasi yang saya lakukan dengan Ibu Elviera, dan di sini saya meminta kepada Ibu PP saya, Ibu Arum, untuk memberikan umpan balik dari apa yang sudah saya lakukan kepada Ibu Elviera. Baik, terima kasih untuk Bu Lela dan Bu Elvira sudah melakukan coaching pasca observasi. Jadi di sini saya setelah melihat tadi coaching pasca observasi sangat luar biasa, jadi untuk yang diobservasi atau si coachingnya tadi Bu Elvira dan observer atau coachnya tadi ada Bu Lela. Baik, untuk Bu Lela tadi dalam coaching sudah memberikan pertanyaan berbobot yang sangat luar biasa. Dengan Bu Elvira juga sudah bisa menggali kompetensinya, Jadi yang pertama itu tadi ada, nah ini tadi pembelajarannya Bu Elvira kan memakai ini
problem based learning Iya, ya, jadi betul. PBL, dan juga ternyata pembelajaran sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Nah, dalam coaching tadi Bu Lela juga sudah menggali potensi Bu Elvira. Jadi Bu Elvira tahu mana pembelajaran yang sudah dirasanya sudah baik dan perlu dipertahankan, dan ada yang mungkin perlu ditingkatkan lagi. Contoh tadi saya mendengar ada materi sel, jadi pemahaman awal murid itu ada yang sudah berhasil, ada yang belum, dikarenakan mungkin dari kelas 10-nya atau memang anak-anak itu kan punya gaya belajar dan kemampuan yang beda-beda nggih Bu nggih ya. Jadi Bu atas coaching tadi Bu Elvira sudah bisa menggali potensinya. Oh, ternyata ini sudah baik, berarti bisa saya lakukan lagi. Ada yang perlu ditingkatkan lagi, berarti saya harus tadi Bu Elvira juga sudah ini mau ke depannya, berarti itu kan termasuk rencana tindak lanjutnya Bu Elvira dengan mungkin mencari sumber lain, yakni tadi ada pengen media pembelajaran lebih bervariasi, berinovasi, dan juga lebih nanti akan mencari pembelajaran model-model yang sangat luar biasa. Jadi agar pemahaman anak-anak itu walaupun ada yang beda-beda tapi nanti tetap bisa semuanya. Jadi mungkin itu saja umpan balik dari saya. Jadi Bu Lela sudah bisa menjadi coach dengan menggali, dengan memberi pertanyaan berbobot kepada si coach yakni Bu Elvira, sehingga Bu Elvira bisa menggali potensinya, menemukan potensinya yang sudah baik, dan ada juga yang perlu ditingkatkan lagi, sehingga nanti saya harap pembelajaran Bu Elvira juga akan lebih baik dengan adanya supervisi yang diobservasi oleh Bu Lela tadi. Mungkin itu saja umpan balik dari saya. Sungguh sangat luar biasa Bu Lela, Bu Elvira, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arum sudah memberikan umpan balik kepada saya, sangat luar biasa dan sangat menginspirasi saya untuk bisa menjadi coach yang baik, maupun nanti akan saya praktekkan di sekolah saya, dan kedepannya insya Allah akan saya lebih matangkan lagi rencana-rencana untuk mengobservasi teman-teman yang lain, barangkali akan diobservasi oleh saya. Demikian tadi percakapan pasca observasi yang saya lakukan bersama Ibu Elvira sebagai guru yang saya observasi, yang saya supervisi, kemudian Ibu Arum. Dan apabila dari penyampaian tadi ada kebaikannya, monggo silakan diambil sebagai pembelajaran. Akhir qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.